merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku tetap percaya, ku tetap bersyukur hanya kepadamu. Tiada yang buat orang percaya, karena kuasa-Mu tak pernah berubah sampai selamanya. Hanya kepadamu hatiku percaya, Kau beri kekuatan ketika ku lemah, nyata kuasa-Mu. Ku tetap berharap
selamanya. Hanya kepadamu hatiku percaya. Kau beri kekuatan ketika ku lemah, nyata kuasa-Mu. Ku tetap berharap hanya kepadamu, Yesus. Engkau penolongku yang aku percaya seumur hidupku. Engkau penolongku yang aku percaya seumur hidupku. Engkau penolongku yang aku percaya seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini, sore ini kita akan belajar tentang imamat yang rajani. Seringkali sebagai umat Tuhan kita mendengar kata-kata ini. Tetapi sebenarnya artinya apa ya? Dan implikasinya apa dalam hidup kita ini? Nah, mari sore ini kita belajar bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, ajari kami agar kami mengerti bahwa hidup kami adalah seorang imam. Untuk itu, biarlah kami belajar dengan seluruh keberadaan kami di sore ini. Juga mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada kitab Keluaran, pasal 19 ayat 6, coba kita baca ya. Keluaran pasal 19 ayat 6. Demikian firman Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kerajaan imam, saudara. Di suatu kerajaan yang anggotanya adalah imam-imam. Ya. Dan bangsa yang kudus. Bangsa yang suci. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi firman Tuhan di kitab Keluaran ini ditujukan kepada Israel. Israel menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya menjadi umat pilihan. Itu adalah di kitab Keluaran, Bapak Ibu. Jadi dahulu Allah memilih Israel menjadi umat pilihan. Itu dulu. Sekarang Ia memilih semua orang percaya untuk menjadi umat pilihan. Jadi mula-mula memang Israel. Nah, kalau kita belajar itu kan Taurat dan Perjanjian Lama itu kan bayangan yang akan terjadi. Jadi yang berlaku adalah yang sekarang di Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama sudah tidak berlaku. Itu hanya Israel kan? Sekarang dirubah, bukan hanya Israel. Gitu maksudnya. Ya. Kita baca Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasal 11 ayat 17 dan 18. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat ini dalam kitab Roma ini mengatakan bahwa ada cabang lain yang dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Dahulu cabang aslinya adalah Israel, saudara.
Tapi kita tahu Israel menolak Yesus. Sehingga cabang lain dicangkokkan. Yaitu semua orang. Tidak hanya Israel. Semua orang yang percaya kepadanya menjadi umat pilihan. Jadi umat pilihan hari ini bukan hanya Israel. Israel belum tentu umat pilihan hari ini. Umat pilihan yang dimaksud adalah semua orang percaya, baik orang Israel maupun non-Israel. Itu yang benar, saudara. Itu adalah posisi firman Tuhan terakhir. Jangan balik lagi, enggak Pak, itu Israel saja, itu perjanjian lama. Ya, harus bisa cara baca Alkitab dengan benar, saudara. Ya. Galatia pasal 3. Ayat ke-28 dan 29. Demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang penting bukan soal orang Yahudi apa bukan, hamba atau tuan, laki-laki atau perempuan. Enggak. Kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang percaya, mau tua, muda, miskin, kaya, orang Yahudi, non-Yahudi, dan sebagainya, itu semua satu di dalam Kristus Yesus, yaitu umat pilihan. Jadi umat pilihan perjanjian baru itu bukan hanya Israel. Setiap orang yang hidup oleh iman. Saya rasa ini jelas ya. Coba kita baca sekarang di perjanjian baru 1 Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, ini ada istilah imamat yang rajani. Itu kalau dalam bahasa perjanjian lama kitab Keluaran tadi, kerajaan imam. Di suatu kerajaan terdiri dari imam-imam. Di 1 Petrus 2 ayat 9 ini dipakai kata imamat yang rajani. Di perjanjian lama dipakai kata kerajaan imam. Gitu ya. Nah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita semua yang percaya masuk dalam menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan, umat kepunyaan Allah. Kita semua, bukan bicara soal Yahudi, semua manusia. Itu maksudnya, ya, supaya kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya kebodohan. Banyak manusia bodoh, hidup sekali aja tidak untuk Tuhan. Hidup sekali aja hobinya berbuat dosa. Hidup sekali aja males, pelit. Hidup sekali aja rasis. Aneh-aneh manusia itu emang. Hidup sekali bukannya jadi orang benar. Itu kebodohan-kebodohan tuh. Nah, dibahasakan dalam ayat ini sebagai kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kamu menjadi terang dunia. Sehingga kita semua menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga karakter jahat kita hilang. Sehingga kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sehingga manusia lama kita mati. Sehingga kita hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging kita. Sebab kalau kita dipimpin oleh daging kita, kita binasa, kedagingan. Makanya kita harus dipimpin oleh roh. Supaya kita hidup kekal. Itulah kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita disebut imamat yang rajani, artinya kita semua imam. Saudara tahu di perjanjian lama, itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Coba saya gambar ya. Jadi di sistem perjanjian lama, itu ada bait Allah, ada ruang maha kudus. Ya, ada ruang maha kudus. Ini namanya ruang kudus. Ini namanya ruang maha kudus. Ini bait Allah.
Yang ada di dalam sini, ruang kudus ini adalah para imam. Yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus adalah imam besar. Ini di Perjanjian Lama. Jadi kalau kita baca, kamu adalah imamat yang rajani, kita adalah imam, adanya di mana? Di ruang kudus. Imam besarnya siapa? Imam besarnya Tuhan Yesus yang membawa kita kepada ruang Maha Kudus, yang membawa kita kepada Bapa di surga. Sebagai imam, tugasnya apa? Harus hidup kudus. Sebab kalau tidak hidup kudus, tidak layak sebagai imam. Ini saudara, ya. Nah, di Perjanjian Baru, tubuh kita inilah bait Allah. Kitalah imamnya. Imamat yang rajani. Bapa di surga. Yang menjadi pengantara Tuhan Yesus. Yang sebagai imam besarnya. Jadi saudara kalau lihat analoginya begini, ada bait Allah, gedung, tapi kalau sekarang bait Allahnya adalah tubuh kita. Dulu imam ada di ruang kudus, sekarang kita semua imamat yang rajani. Dulu ada imam besar yang menjadi pengantara ke ruang Maha Kudus, sekarang kita punya imam besar Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kepada Bapa. Jelas. Ingat ya, kita semua imam, saudara, bukan orang awam. Kalau imam itu harus hidup kudus. Itu inti daripada perkataan imamat yang rajani. Imamat yang rajani berarti kita harus hidup kudus, saudara. Melayani di bait Allah, sedangkan tubuh kita adalah bait Allah. Ingatlah, tubuhmu bait Allah. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Ya. Di dalam banyak ayat dari sejak Perjanjian Lama sudah dikatakan demikian. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di Imamat pasal 19 ayat 2, pasal 20 ayat 7, pasal 20 ayat 26 misalnya. Ya. Di Perjanjian Baru diulang lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Coba kita baca ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maksudnya apa sebab ada tertulis? Ingat ya, di zaman itu belum ada Perjanjian Baru. Yang ada tertulis itu maksudnya kitab suci Perjanjian Lama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di mana itu? Yang tadi saya sebutkan, Imamat 19 ayat 2, Imamat 20 ayat 7, dan Imamat 20 ayat 26. Kan begitu. Yang jadi masalah adalah apakah kudus itu? Sebab banyak orang tidak mengerti arti kudus. Kudus itu artinya apa? Kalau kita sebagai imamat yang rajani, artinya kita harus hidup kudus. Tidak boleh tidak. Kudus itu apa? Di Perjanjian Lama kudus itu pakai jubah agama. Melakukan ritual-ritual Taurat. Tapi di Perjanjian Baru, Tuhan marah sama orang Farisi ahli Taurat. Kamu ya pakai jubah putih-putih luarnya. Tapi kamu seperti kuburan, dalamnya tulang belulang. Yang dimaksud kudus bukan pakaiannya putih. Ya. Dulu kalau ditanya apa itu hidup kudus, pakai pakaian putih-putih Pak di surga. Kenapa mesti putih warnanya? Ya. Kudus itu artinya dalam teks asli Alkitab dipakai kata hagios. Hagios itu artinya suci, murni, blameless, tidak bernoda, clean, bersih, properly, benar. Itu arti dari kudus. Jadi kalau kita bicara kekudusan, ada dua poin yang kita harus mengerti apa itu kudus. Yang pertama, dipisahkan itu kudus namanya, dipisahkan.
Kita itu dipisahkan, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipisahkan, disuruh keluar. Kalau seandainya bendanya dipisahkan. Itu poin yang pertama. Poin kedua, kenapa dipisahkan? Harus hidup kudus. Kenapa? Karena untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi itu hidup kudus, kekudusan itu dua poin. Satu, dipisahkan, tidak boleh ada noda. Tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua untuk apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah cerita tentang kekudusan, saudara. Jadi kudus itu bukan pakaiannya putih-putih, menyanyi terus di surga, apalagi ya, berdoa, puasa. Bukan hanya itu. Hidup kudus itu seluruh hidup kita. Tidak hanya di gereja. Kalau di gereja kan semua seolah-olah hidup kudus ya. Semua pada baik, ngomongnya halus, ya, bicaranya shalom. Kalau di luar gereja mulai kasar mulutnya, ngomongnya setan dan sebagainya, maki-makian. Ini sebenarnya lucu juga ya, orang itu di gereja bisa pura-pura rohani gitu. Di luar gereja aslinya muncul. Ya. Untuk hidup kudus itu tidak mudah. Tidak seperti bayangan orang kalau aku berdoa terus hidupnya kudus. Bukan itu. Ya. Coba kita baca lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat mulai 13. Alkitab berkata begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu, pakai akal budimu kalau mau hidup kudus. Malah banyak yang ngajarin, kalau ke gereja jangan pakai otak, saudara. Percaya saja. Wah, dibohongin yang begituan. Saudara mesti curiga kalau ada orang bicara begitu, jangan pakai otakmu. Wah, ini iblis nih yang ngomong pasti. Justru kita harus pakai otak kita supaya tidak ditipu. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Itu ayat 13 tuh. Makanya di ayat 16-nya dikatakan, sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau mau hidup kudus, siapkan akal budimu, pakai akal budimu untuk mengerti Alkitab, untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau ada ajaran yang mengatakan jangan pakai pikiranmu, jangan pakai otak kalau ke gereja, tinggalin ajaran itu. Nggak pakai otak, pakai apa? Pakai dengkul. Aneh ini. Banyak orang itu nggak takut loh menyesatkan orang. Ini yang bicara kebenaran begini malah orang tidak suka. Wah, dunia memang terbalik-balik. Saya kadang-kadang bingung juga kenapa dunia terbalik-balik ya. Akal budi di situ dianoia. Dianoia itu artinya understanding. Pakai pengertianmu untuk mengerti kebenaran. Untuk belajar Alkitab yang benar. Supaya kau kalau baca Alkitab tidak ayatiah. Satu ayat diambil kesimpulan. Nanti merasa bahwa ayat yang di perjanjian lama berlaku terus. Padahal sudah dibatalkan di perjanjian baru. Nggak mengerti gitu. Tanpa pengertian. Itulah orang-orang yang beriman secara buta. Nggak ngerti tapi yes, amin gitu. Nggak boleh. Kata Alkitab, siapkan akal budimu kalau mau hidup kudus dalam kebenaran. Ya. Ayat 14 coba kita baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Rupanya kita semua kadang-kadang masuk ke dalam waktu kebodohan kita. Saudara. Coba perhatikan zaman yang lalu, pernah nggak kita buat salah? Pernah kan? Kalau kita bayangkan ya, kenapa aku bisa salah ya? Itu waktu kebodohan kita itu. Jangan lagi, saudara. Kita harus pakai akal budi, perubahan akal budi. Supaya kita tidak jatuh lagi. Ya. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, makanya ayat 16-nya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Begitu, saudara. Ya. Oke. Jadi intinya adalah
bagaimana kita hidup kudus sebagai imamat yang rajani. Sebab kalau kita tidak hidup kudus, dipecat jadi imamat yang rajani. Keluarkan nanti, ditinggal oleh Roh Kudus. Kan begitu. Di ayat 17, ini penting juga nih, coba kita baca ya. Ini yang penting, saudara. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dibaca berulang kali itu, menurut apa? Perbuatannya. Ada orang yang ngotot keselamatan karena iman, Pak, nggak usah perbuatan. Dihakimi menurut perbuatannya. Begitu saja sulit mengertinya. Betul, iman penting, karena iman itu harus ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan kamu nggak selamat. Itu iman halusinasi namanya. Ya, begitu. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa maksudnya? Maka kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Takut sembunyi gitu, bukan itu maksudnya. Kita takut kalau hidupku masih tidak menyukakan hati Bapa. Itu maksudnya. Ya. Ini kan konteksnya begitu. Jika kamu menyebut Dia Bapa yang akan menghakimi, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Takut tidak berkenan bagi Bapa di surga. Itu maksudnya. Dalam bahasa sederhana gini, takut berbuat dosa. Itu, ya. Nah, ingat kita semua imamat yang rajani. Harusnya kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Sebab kalau kita berbuat dosa, tapi imam diusir dari ruang kudus, dari ruang kudus. Ya. Nah, ayat 18 dijelaskan lebih jelas lagi. Coba. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidupmu itu sia-sia dulu itu. Nah, sekarang ditebus. Cara hidupmu yang sia-sia itu yang kamu warisi dari nenek moyangmu, tradisi, kebiasaan sekelilingnya. Itu bukan dengan barang yang fana loh kamu ditebus. Bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, Saudara, kalau kita ingat, kita ini siapa sih? Kok sampai dijadikan umat pilihan? Kok sampai dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan? Kita ini siapa? Jadi kalau kita masih tidak nurut juga, itu namanya kebangetan. Makanya ya orang yang suatu hari ditolak Tuhan ke neraka, pasti ia adalah orang-orang yang pantas ditolak Tuhan. Karena Tuhan begitu murah hati menunggu kita bertobat, meskipun kita bandel. Tapi kalau sampai mati gak bertobat, ditolak Tuhan. Binasa pasti. Makanya pada kesempatan sore ini, kalau kita diingatkan bahwa kita adalah imam. Saudara. Di dalam suatu kerajaan imam, kita adalah imamnya. Para imam. Imamat yang rajani. Bangsa pilihan, bangsa yang kudus. Umat pilihan Allah. Kepunyaan Allah. Itu luar biasa loh. Kalau kita menyadari hal itu, kita gak berani buat dosa. Seperti ayat berapa tadi? Ayat 17. Mestinya kita takut selama hidup. Takut berbuat dosa. Itu karena kita adalah imam. Ya. Dan imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Mestinya demikian loh. Ya cuma manusia itu memang banyak yang tegar tengkuk. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Ya, akal budinya dipakai, dibaharui untuk hidup kudus, dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan tidak pakai akal budi,
Datang kepada Tuhan harus pakai akal budi untuk menyenangkan Tuhan. Kan begitu. Nah, hidup ini pilihan, saudara. Kok saudara nggak mau belajar, ya yang rugi saudara sendiri. Ingat, di perjanjian lama itu para imam itu melakukan hidup kudus melalui ritual agamawi. Di perjanjian baru hari ini, hidup kudus adalah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Hidup kudus adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan hanya persepuluhan atau 10%. Bukan hanya buah sulung, apalagi hitung-hitungan. Bukan, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itulah imamat yang rajani. Kalau cuma 10% bukan imamat yang rajani. Dulu kiblatnya fisik. Kalau pergi keluar kota, berdoanya ngadep Yerusalem. Hari ini kiblatnya bukan fisik. Hari ini kiblatnya adalah roh, dalam roh dan kebenaran. Kita mau hadap timur, utara, nggak masalah. Tapi kita harus hidup benar di dalam roh dan kebenaran. Itu yang utama. Dulu ritual, hari ini tidak perlu ritual lagi. Hari ini harus hidup nyata dalam setiap aspek hidup kita. Harus tetap hidup benar. Dulu persepuluhan, buah sulung dan sebagainya. Sekarang segenap hidupku milik Tuhan. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dulu sunatnya fisik, sekarang sunat hati. Dulu kalau berdoa membersihkan secara fisik, cuci muka, cuci tangan dan sebagainya. Sekarang yang penting hatimu bersih. Percuma luarnya direndam air bunga sekalipun. Percuma kau keramas 10 kali juga kalau hatimu kotor. Makanya di perjanjian baru yang penting sunat hati. Ya. Dulu bait Allahnya adalah fisik, bangunan di Yerusalem. Sekarang bait Allahnya adalah tubuh kita. Jadi kalau kita tidak mampu ke Yerusalem, nggak masalah. Tidak harus, bukan kewajiban pergi ke Yerusalem. Kalau mampu ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Dulu pusatnya tokoh agama. Sekarang pusatnya kita semua imam. Tidak ada beda. Pusatnya Tuhan Yesus. Dulu pakai syariat, kalau sekarang tidak. Sekarang kehendak Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Jadi sifatnya lebih batiniah. Imamat yang rajani perjanjian baru lebih batiniah. Imamat yang rajani zaman perjanjian lama lebih ke fisik, ritual, agamawi. Itu bedanya. Dan kita hidup di zaman sekarang adalah batiniah. Yang penting batiniahnya. Yang penting rohaninya, bukan tubuh fisiknya. Jadi jangan sampai kita mengadakan ibadah yang bukan ibadah sejati. Coba kita baca Roma 12 ya. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi di perjanjian baru bukan persepuluhan lagi. Sudah tidak ada persepuluhan, persembah sulung, buah sulung, nggak ada lagi semuanya. Ya, tapi diganti dengan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh hidup kita harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau mempersembahkan uang, nggak usah hitung-hitungan. Yang tulus. Itu yang benar. Ya, oke. Persembahan yang hidup, yang bagaimana hidupnya? Masih koma itu. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan itu maksudnya yang menyenangkan Tuhan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadah yang benar. Jadi bukan Allah perjanjian lama lagi. Tapi sekarang ibadah yang benar setelah Kristus mati, seluruh hidupku. Itu adalah ibadah. Bukan hanya hari Sabat, setiap hari adalah ibadah. Bukan hanya di gereja, di setiap tempat adalah ibadah. Bukan hanya urusan yang kelihatannya rohani. Dalam setiap aspek hidupku, aku harus mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Hidup yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kita adalah imamat-imamat yang
rajani. Yaitu kita ada di suatu kerajaan dan kita imam-imamnya. Sedangkan imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya imam besar yang mengantar kita kepada Bapa di surga. Amin ya saudara ya. Jadi saya percaya firman yang benar itu memiliki kuasa untuk mengubah kita. Jadi itu sebabnya Alkitab berkata Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak hanya orang Yahudi, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuatan Allah artinya ada suatu kuasa. Jadi kalau firman yang benar itu disampaikan, maka ia akan masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan jiwa seseorang. Dan orang yang mendengarnya mengerti, hidupnya diubahkan. Ada yang 100 kali, ada yang 30 kali, ada 60 kali, ada yang 30 kali. Dan itu terbukti kuasanya. Saudara kalau mengerti apa yang dimaksud, saudara pasti implikasinya jelas. Berarti aku seorang imam di suatu kerajaan surga yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Aku adalah imam, imamat yang rajani. Artinya aku harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Sebab imam besarnya adalah Tuhan Yesus yang satu-satunya pengantara antara manusia dan Bapa di surga. Amin ya saudara. Saudara, mari kita bertobat lagi. Hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah imam. Jangan kita buat dosa lagi, sekecil apapun bentuknya, ya. Mari kita hidup kudus, sehingga melalui hidup kita banyak orang diberkati. Orang yang belum kenal Tuhan pun melihat, ini yang berbeda ini. Dan mereka pun bertobat. Saudara, itulah imamat yang rajani. Kita semua loh imamat yang rajani. Kita harus menghayati hal ini setiap saat. Kalau orang menghayati hal ini setiap saat, tidak mungkin ia berbuat dosa. Sebab ia sedang mengenakan pakaian yang tidak kelihatan. Pakaian imam surgawi. Imamat yang rajani. Kita semua, saudara. Ya. Dan kita harus ingat, kita pun disertai oleh Roh Allah, Roh Kudus. Dan di sekeliling kita ada malaikat-malaikat penjaga kita. Masa kita masih berani berbuat dosa? Ya. Amin, saudara. Amin. Saudara sekalian, saya anjurkan untuk bagi saudara yang memang serius mau belajar kebenaran, akseslah channel truth.id ini, belajar yang sungguh-sungguh, saudara. Sebab kebenaran tidak bisa dipelajari hanya sekali dua kali, tapi seluruh hidup kita, setiap saat juga harus dilakukan. Ya. Saya percaya ini memberkati kita semua di sore menjelang malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau pada sore ini kami diingatkan bahwa setiap kami adalah imam dalam kerajaan imam, saudara. Bahwa kami adalah imamat yang rajani. Artinya kami harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Artinya kami ada di bait Allah, yaitu tubuh kami bait Allah. Sehingga ibadah yang sejati mempersembahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Bapa di surga, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Sehingga kebenaran boleh sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Kita semua percaya, saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin, saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin, saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak
Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin.